Assalamualaikum, selamat datang di channel Literasi Indonesia. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Kali ini saya akan bahas masalah manajemen. Sering dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah manajemen. Apa sih itu manajemen? Dalam kehidupan sehari-hari kita dengan tanpa sadar sudah melakukan apa itu yang dinamakan manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga, atau mengerjakan pekerjaan rumah, atau mengerjakan pekerjaan kantor, itu semuanya berkaitan dengan manajemen. Juga mengurus anak-anak, mengurus suami, mengurus urusan ibu-ibu dasar wisma atau PKK itu semua memerlukan ilmu manajemen. Jadi artinya manajemen itu seluruh kegiatan sehari-hari kita yang harus kita selesaikan dengan baik dan benar. Tapi sering orang berkeluh kesah gitu, bahwa mereka kekurangan waktu, mereka kekurangan ini itu untuk bisa menyelesaikan target kerjaan sesuai dengan waktunya. Yang kekurangan waktu lah, yang banyak urusan ini itulah, sehingga manajemen waktu itu tidak dimiliki dengan baik, tidak di-arrange dengan baik. Nah, pada saat ini saya ingin membahas apa arti itu manajemen yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen biasanya berkaitan dengan deadline atau dengan tenggat waktu tertentu yang membuat orang panik karena pekerjaan itu tidak dilakukan istilahnya dicicil gitu ya, dan serangsur dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan, misalnya dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu atau 1 hari. Mereka mengerjakannya pada waktu deadline atau akhir-akhir karena merasa spend waktunya terlalu banyak, sehingga mereka merasa masih banyak waktu sehingga tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik, sehingga pada deadline mereka merasa kesulitan untuk mengerjakan. Itulah alasan yang banyak digunakan, bahwa mereka tidak mempunyai waktu yang banyak untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itulah yang sering terjadi, mengapa mereka bilang bahwa mereka kurang waktu, kurang banyak butuh effort untuk menyelesaikan tugas yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Padahal sebenarnya waktu yang diperlukan itu sudah sangat mencukupi untuk suatu target kerjaan tertentu. Misalkan aja ya masalah remeh-temeh yang seringkali kita lakukan yang berkaitan dengan tugas sehari-hari seorang ibu rumah tangga. Misalnya waktu yang dibutuhkan untuk memasak, membereskan rumah, menyapu, mengepel, kemudian menjemur kain jemuran, itu kan tidak membutuhkan waktu seharian. Kalau segera kita selesaikan dalam kurun waktu yang bisa kita perkirakan sebagai ibu rumah tangga, tentunya itu akan selesai on time dan kita punya waktu banyak untuk bisa istirahat, mengistirahatkan diri, sehingga beban tugas itu sudah selesai semua. Misalnya untuk memasak butuh waktu berapa jam, misalnya 1 jam. Kemudian mencuci, sekarang pakai mesin cuci kan sudah cepat, jadi bisa dikerjakan mencuci pakaian sembari memasak. Itu bisa dilakukan dalam 1 waktu. Kemudian selesai semuanya, baru membersihkan rumah. Itu kan tidak memerlukan waktu seluruh seharian, waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut, tapi hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. Dan itu sangat efektif apabila kita segera menyelesaikan waktu sesuai dengan waktu yang kita tentukan sendiri, bahwa saya harus masak, saya harus mencuci pakaian, kemudian menjemur, setelah itu membereskan rumah. Itu bisa diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 jam. Sudah itu selesai. Duhur sudah selesai, istirahat, bisa somah, kemudian nonton TV. Tapi kalau kita tidak melakukannya dengan baik dan benar, tentu saja kemudian masak, selesai, kemudian istirahat, nonton TV. Belum lagi mencuci, siangnya dilakukan, selesai sore. Belum lagi membereskan rumah. Suami datang, rumah masih berantakan. Jadi manajemen itu bagaimana kita mendisiplinkan diri
agar semua kerjaan selesai pada waktunya. Ini berlaku juga untuk apabila kita menyelesaikan pekerjaan di kantor. Kalau kita santai-santai aja, kita merasa waktu yang diberikan itu masih banyak, tentunya kita mengulur-ulur waktu, masih banyak waktu, masih lama, masih 1 bulan lagi, juga nggak akan selesai. Kalau kita berangsur-angsur sesuai deadline, udah beres gitu, tinggal menyerahkan saja kerjaan kita secara baik dan benar. Itulah perlunya manajemen dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita dapat memanage waktu, pikiran, tenaga dengan baik dan benar. Karena dibutuhkan disiplin diri, tertib, agar semuanya berjalan baik. Tapi kalau kita leha-leha, banyak istirahat, atau banyak menunda pekerjaan, otomatis manajemen itu juga akan amburadul begitu. Mengatur waktu yang tersedia, juga mengalokasikannya dengan baik benar, itu merupakan salah satu kunci bagaimana manajemen itu tercipta dengan baik. Di sini saya akan mengartikan manajemen menurut ahli yang banyak ditulis di dalam sumber-sumber teori, yaitu menurut Josh Roberteri, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ini merujuk pada Josh Roberteri. Kemudian yang lain saya akan membacakan yang menurut Ricky F. Griffin. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana. Efisien berarti manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Kemudian ada satu lagi mungkin saya akan bacakan. Menurut Henry Fayol, mendefinisikan arti manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, itu sangat diperlukan dalam sebuah proses manajemen. Sebuah proses perencanaan itu sangat dibutuhkan apabila suatu target kerja tertentu itu dibutuhkan waktu berapa banyak direncanakannya oleh sebuah tim gitu ya. Kemudian pengorganisasian itu juga diperlukan, bagian-bagian mana dari tim itu harus mengerjakan job deskripsi yang seperti apa. Jadi harus jelas jobnya, si A, si B, si C, kemudian harus mengerjakan job yang mana untuk A, mana yang untuk B, mana yang untuk C. Jadi tidak terjadi overlapping antara tim A, tim B, dan tim C, karena sudah ada pembagian yang jelas di antara mereka, sehingga para leader di sini dari masing-masing tim bisa mengorganisasikan dengan baik. Kemudian pengarahan dari suatu manajemen itu sangat penting, karena untuk mencapai target, mencapai tujuan, itu harus dijelaskan secara rinci, rigid, dan benar oleh leader. Tujuan atau arah itu harus sama, langkah harus sama, visi misi harus sama, jelas, sehingga para anggota bisa mengikuti arahan yang diberikan oleh pemimpin atau leader dengan dicerna dengan seksama dan dilaksanakan sepenuh hati. Kemudian pengawasan. Dalam manajemen seorang leader itu sangat diperlukan performance-nya untuk bisa mengawasi anak buahnya atau anggotanya sehingga mereka tidak keluar jalur. Apabila plan dikerjakan dengan baik dan benar, itu tidak ada deviasi atau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan selama proses target
kerjaan dicapai, sehingga tidak memungkinkan adanya deviasi atau pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh anggotanya yang merugikan dari tim itu sendiri. Jadi menurut saya manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi apabila kita ingin melaksanakan manajemen dengan baik dan benar, itu kita harus mengikuti 4 langkah yang disebutkan tadi, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita tuju atau yang ingin kita targetkan itu tercapai dengan baik. Pengarahan diperlukan agar sesuai atau on the track, sesuai dengan rencana. Kemudian juga pengorganisasian antar anggota atau tim itu mereka berkoordinasi, selalu berkoordinasi sehingga terjadi kekompakan tim, sehingga mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya sebelumnya tentang manajemen. Semoga bermanfaat video ini. Salam motivasi, keep spirit, keep moving, keep fighting.